لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله وكتب بينه وبينهما qadiyat, lalu dituliskan ya antara dia dengan dunia akhiratnya itu qadiyatan, satu persoalan, diberikan perjanjian, wasyarata alaihima, dan dipersyaratkan untuk keduanya ya tarkul adza wa ja'alahuma tarkal adza wa ja'alahuma khadimataini lahu, untuk meninggalkan, tidak merasa kecewa selama di dunia ini dan akhirat ini, dan bukan untuk dunia, bukan untuk akhirat, semuanya apa yang dia lakukan hanya untuk Allah semuanya itu. Lalu wa ja'alahuma khadimataini lahu, lalu dunia dan akhirat itu dijadikan pembantu, dijadikan jongos oleh dia, bukan sebagai majikan. Di sini ingin saya uraikan semuanya. Jadi ada orang yang kaya, duitnya banyak, hartanya berlimpah ruah, itu sebagai pembantu dia. Dia artinya dia memiliki harta kekayaan, itu benar. Yang kebanyakan dia dimiliki oleh harta kekayaannya. Jadi hartanya bukan membuat orang itu menjadi nyaman, malah semakin banyak harta semakin susah hidupnya, karena dia mengabdi untuk hartanya. Orang kalau sedang cari duit, ngantuk-ngantuk dipaksa enggak? Di pagi buta orang pada tidur berangkat ke pasar enggak? Disuruh siapa ke pasar? Suruh harta. Kalau duitnya hilang sedih enggak? Jadi artinya dia bukan memiliki harta, tapi harta yang telah menguasai dirinya itu. Nah ini maksudnya. Sekarang setelah ketemu Allah, setelah kenal, baru dibalik oleh Allah, dunia dan akhirat adalah sebagai pembantumu. Paham? Tidak melarang kamu punya harta, yang dilarang harta memiliki kamu. Kamu boleh memperbudak harta, tapi jangan sampai harta memperbudak di dirimu, itu maksudnya. Selama ini orang mengorbankan kesehatan untuk cari apa? Cari dunia. Sampai dia melawan penyakit, udah tahu bahwa penyakit AIDS itu rawan sekali, di jalannya juga berani melawan penyakit AIDS, melawan penyakit sipilis. Nah kalau sudah kena penyakit, apa enaknya? Orang sudah penyakit, badannya sakit, tinggal di rumah gedung, enak enggak? Duitnya banyak, seneng enggak? Lah iya, ini sangat tipis sekali bedanya ya, antara engkau memiliki dunia dan dunia memiliki dirimu. Itu. Setelah itu yufiyanihi ya, yufiyanihi, yang bekerja untuk majikannya itu. Ya. Aksamahu, segala rizkinya, nasib baiknya, pangkatnya, keberuntungannya, minhuma, yang ada di dunia din akhir itu. Walqa alaihima mahabbatahu wanqalabal amr fi haqqihi, dan melepaskanlah dan dilepaskannya kepada dunia dan akhirat, mahabbatahu, segala cintanya, wanqalabal amr, terbaliklah persoalannya, fi haqqihi, di dalam haknya orang itu. Sara maqamu qalbihi 'inda rabbih ya azza wa jalla, akhirnya dia mendapatkan, hatinya mendapatkan posisi di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa tanaha ma siwa, selain Allah semuanya terhapus semuanya. Sara abdan hurran, setelah itu baru dia menjadi seorang hamba yang merdeka, tidak diperbudak oleh materi. Ya.
Abdullah Azza wa Jalla sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hurran mimma siwah. Ya, dia menjadi hamba yang merdeka dari perbudakan apapun selain Allah. Dia hanya menjadi budaknya Allah saja. Dia hanya menjadi hambanya Allah saja, tidak menjadi hambanya harta, tidak menjadi hambanya jabatan, tidak menjadi hambanya syahwat dan sebagainya. Jadi sekarang kamu ini sebenarnya posisi sekarang ini, sebelum kamu kenal dengan Allah, sebelum ada kontrak loyalitas dengan Allah, kamu budak syahwat, budak jabatan, budak harta, budak kedudukan. Di Sulawesi saja mau kok, ya kan? Bekerja bertahun-tahun bisa sampai beli sawah 4 hektar. Sunyak dijual karena Anda bersyahwat ingin jadi kepala desa, jadi guru. Betul nggak? Dia korbankan semuanya untuk jabatannya. Jabatan itu apa sih? Tanggung jawab. Ya karena kamu cari. Jadi artinya nggak jelas sesungguhnya ini. Maunya apa kamu ini? Ya kalau cari duit yang jelas, cari duitnya. Ya, mau cari kebahagiaan yang jelas, kebahagiaan ini nggak jelas. Ya, ternyata banyak. Jadi itulah maka dia akan disuruh akan diperkosa oleh dunia ini. Disuruh apa saja mau dengan mengorbankan kesehatan. Banyak nggak orang yang mencari harta sampai dengan mengorbankan kesehatan? Yang mengorbankan agamanya? Ada. Ya. Itu. Artinya orang-orang yang menjual agamanya dengan harga murah. Alladzina yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, dijual harga murah. Iya, ya, nanti kita uraikan bentuk-bentuk perdagangan agama seperti apa. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan cari duit itu cuma. Lalu sara abdan hurran, Abdullah Azza wa Jalla mimma siwa mutlaqan fil ardi was sama. Dia menjadi orang yang bebas, leluasa di langit dan di bumi. Apa yang dilakukan sesuai dengan keinginannya. Sementara kamu ini, apa yang kau lakukan selama ini ternyata bukan keinginanmu, keinginan orang lain, keinginan anak-anakmu, keinginan istrimu, keinginan tetanggamu, keinginan atasanmu, keinginan bawahanmu, keinginan. Jadi selama ini apa yang kau lakukan untuk dirimu? Nothing, tidak ada. Percayalah. Iya. Kita mesti sadar bahwa semua yang kau lakukan, banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, semuanya kamu lakukan hanya untuk memenuhi keinginan orang lain. Apa sesungguhnya keinginanmu yang sebenarnya apa? Enggak jelas. Nanti kita uraikan bicara lagi. Di langit dan di bumi la yamlikuhu syai'un, tidak ada yang memiliki dirinya, apapun di dunia tidak ada yang menguasai dirinya. Apakah harta, apakah jabatan, kekuasaan, pengaruh, tidak dikuasai oleh apapun. Dia menjadi orang yang merdeka dan bebas, sebebas-bebasnya. Wa yamlikul asya, tapi dia mempunyai banyak hal. Dia punya harta banyak, tapi dia tidak dipunyai, tidak dimiliki oleh siapapun. Dia memiliki harta banyak, memiliki kekayaan, tapi tidak ada yang memiliki dirinya. Yang memiliki dirinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sara malikan, la yamlikuhu siwal al-malik. Dia menjadi raja.
dan tidak ada yang menguasai dirinya kecuali Maharaja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-babu musyarra'un fi wajhihi bi'idnin mutlaqin la bawaba wala hajib. Lalu akhirnya setelah itu barulah pintu itu terbuka lebar bagi dia. Mangga, silakan masuk dengan seizin Allah, tidak ada satpam, tidak ada pengawal, silakan masuk. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, silakan. Ini proses kita diizinkan masuk saja. Itu mengetuk pintunya itu ya suluk itu bertahun-tahun. Ada yang sampai 20 tahun. Tak tok. Assalamualaikum, ada yang jawab. Makanya kita dalam ketika mencari suatu kebenaran, ini penyakitnya begini. Penyakitnya orang tuh kadang-kadang saya melihat dalam proses suluk, sebetulnya akan tercapai, tinggal sejengkal lagi, tapi keburu putus asa. Ya udahlah, barangkali bukan nasib saya. Udah bosan, jangan-jangan ini bohong. Ini banyak sekali kegagalan itu terjadi. Kadang-kadang sudah hampir sedikit lagi, asal bersabar saja. Sebetulnya, ya, cuma nggak sabar. Itu saja. Makanya akan dengan mudah dia masuk kepada kebenaran Tuhan itu. Ya gulamu kun gulamal qaumi, wahai anakku, jadilah engkau anaknya orang-orang yang saleh. Al-qaum itu orang-orang yang saleh. Fa inna dunya wal akhirah takhdimuhum, karena dunia dan akhirat berkhidmat kepada mereka. Al-qaum, orang-orang yang saleh itu. Ai waqta sya'u dima ayya waqtin sya'u, kapan saja mereka ingin. Akhadu minha bi'idnil haqqi, apa yang mereka dapatkan itu di dunia ini, kekayaan, harta, kekuasaan dan sebagainya, itu adalah seizin Tuhannya. Artinya pasti legal, nggak mungkin mereka mendapatkan sesuatu yang sifatnya ilegal. Pasti yang mereka dapatkan adalah secara konstitusional, tidak mungkin inkonstitusional. Semuanya itu izin Allah. Yu'tunakum suratan minad dunya, mereka akan bisa memberi kamu surah atau gambar dunia. Artinya secara materi, secara fisik, harta dunia, jabatan, kenikmatan, kesenangan. Wa ma'nan fil akhirah, dan akan memberi makna, artinya kebahagiaan yang lebih sejati nanti di akhirat nanti. Allahumma arif bainana wa bainahum dunya wa akhirah. Mudah-mudahan kami diperkenalkan semuanya, dibikin bersahabat dengan mereka semuanya. Ini pesan terakhir, artinya sementara Anda ingin belajar benar, maksudnya berkhidmat tuh, ya cobalah mencari orang-orang benar dulu. Banyak bergaul dengan mereka, banyak berkhidmat, iya kan? Sebab bagaimanapun juga orang itu bersedia membimbing kamu. Sebab membimbing orang itu bukan hanya sekedar tunjuk-tunjuk ya, sampai betul-betul mumpuni. Ketika mengajak kamu berkholwat, sang mursyid akan menemani kamu di kholwat itu, bertanggung jawab untuk makanan kamu semuanya. Iya, bukan kayak ikut apa namanya, kalau sekolah formal lah kamu bayar ya. Kalau mursyid itu memberikan kecukupan segalanya, jadi tidak mungkin akan dilepaskan berangkat sendirian. Itu kan tidak mungkin akan memberikan sesuatu bimbingan yang begitu luar biasa kalau tidak betul-betul sudah kenal sekali. Betul nggak? Iya kan?
Masa ujuk-ujuk orang baru ketemu langsung kita kasihkan kesempatan, yuk hormat dutan, saya bikinkan tendanya, kan juga enggak. Ya kan seperti itu. Jadi artinya bahwa sebagaimanapun ini, kalau Anda setiap hari bergaul dengan para pendusta, lama-lama Anda jadi pendusta juga. Kalau Anda bergaul sehari-hari dengan pasir pelacur, saya akan melacur juga kok. Kalau bermain dengan tukang adu jago, lama-lama itu kan proses pergaulan dulu. Tapi bagaimanapun kita harus mengakui bahwa pendidikan itu yang paling berpengaruh adalah pergaulan. Ya, sekalipun memang di dalam hadis dikatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Setiap bayi lahir sesuai dengan fitrahnya. Yang membuat orang itu jadi majusi, jadi Yahudi, jadi Nasrani adalah orang tuanya. Jadi artinya memang hadis itu untuk pendidikan anak-anak, memang stempel pertamanya itu adalah orang tua. Terus yang kedua sekolah. Yang ketiga masyarakat, yang ketiga masyarakat. Ini yang banyak berpengaruh. Dan orang tuanya kurang seberapa sih dia mendidik anaknya, dengan memberi ongkosnya dari pagi, membangunkan, ngantar kamar mandi, menggosokinya, nyiapkan bukunya, ngantar sekolah, kan begitu. Dia memang awal. Tapi ketika dia bergabung masyarakat akan mewarnai. Banyak orang berkeluh kesah sekarang anak-anaknya pada kena narkoba gara-gara pergaulan. Betul nggak? Iya. Mana ada orang tua nyuruh anaknya mengkonsumsi narkoba? Ya teman-temannya itu, penasaran itu.